Halo, kenalkan nama saya Aldi Lukmanul Hakim. Aku Reina. Nama saya Ahmad Farid. Nama saya Rehanisa Putri. Sama aku Sevia Fajar Alia. Gak kerasa ya, 2 tahun kita jalanin semuanya secara daring. Begitupun KKN tematik Seni Murni ISI Bandung kali ini kita melaksanakan secara daring. Mulai dari perencanaan hingga penentuan program yang bersama dosen pembimbing lapangan Bapak Jainuddin. Akhirnya kita memutuskan untuk ber-KKN di Desa Warnasari. Untuk perizinan maupun syarat-syarat kita bisa ber-KKN di desa tersebut itu dipermudah asal kuncinya kita mau berusaha. Namun memang banyak banget step sehingga kita bisa ber-KKN di Desa Warnasari. Alhamdulillah kita mampu menjalankan perizinan-perizinan tersebut. Datang ke Satgas Covid, terus kita ke kecamatan, hingga akhirnya di desa Alhamdulillah kita didapatkan izin langsung oleh Bapak Kepala Desa. Juga melakukan protokol kesehatan seperti halnya kita ada tes swab dan teman-teman di antara kita ada bahkan udah ada yang vaksin. Jadi insya Allah protokol kesehatan kita tetap menjaga, dan untuk kegiatan itu memang semuanya itu daring. Sesekali kita mendatangi langsung konfirmasi secara berkelanjutan seperti halnya program ataupun kegiatan apa yang nanti akan kita laksanakan. Nah, setelah kita diskusi gitu ya di Google Meet, akhirnya menentukan program inovasi kita yang nanti akan diterapkan di Desa Warnasari. Nah, sekarang sedang pandemi, jadi kita mencari program yang memang bisa branding desa, tetapi udah harus kitanya bersentuhan langsung dengan para masyarakat. Nah, akhirnya kita menentukan ada 3 program. Yang pertama, talk show, profile desa. Yang terakhir kita bikin logo dan juga maskot desa. 3 program itu bagi-bagi penanggung jawab. Kebetulan saya sendiri memegang acara talk show. Talk show ini tuh ketika kita udah typing, kita tayangkan di YouTube, dibantu oleh Nisa mengelola YouTube-nya. Talk show kemarin itu berjudul Bincang Budaya, yang bertemakan Bangkit Seni Budaya Desa Warnasari Pasca Pandemi. Untuk segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan di KKN ini, kita nggak jauh-jauh dari tema yang diberikan oleh kampus. Yang kemarin dari talk show itu Desa Warnasari sendiri, karena memang ini branding juga buat Desa Warnasari. Ketika nanti orang pengen ke Desa Warnasari ngelihat YouTube-nya, ada tuh penjelasan tentang Desa Warnasari. Dan juga kita ada program dari budayawan, karena memang sebagaimana kita dari Institut Seni Budaya, jadi kita tetap memasukkan seni budaya dan juga sebagaimana tema yang kita pilih. Kita juga ngobrolin tentang potensi seni budaya, dan potensi tersebut itu yang mungkin bisa diangkat kembali pasca pandemi itu penari. Aku bertugas sebagai social media designer yang bertugas untuk membranding Desa Warnasari melalui platform digital. Salah satunya yaitu Instagram. Aku mengkonsep Desa Warnasari menjadi eye-catching. Harapan aku sendiri, orang lihat postingan IG official Desa Warnasari itu, wah desa ini bagus banget nih, kita main yuk. Soalnya dari desanya sendiri emang udah bagus banget. Program besar kita bikin profile desa. Kalau orang dengar kan biasanya merujuk ke video profile. Cuma dari kita sendiri programnya tuh kayak brandingnya melalui platform digital. Ya apalagi lagi keadaan pandemi gini kan orang nggak bisa survei langsung ke tempatnya. Jadi salah satu cara buat cek tempat tuh melalui media digital kayak Instagram. Nah, di sini kan ada 3 program. Aku kebagian yang profile desa dan sebagai fotografer. Setiap pagi aku hunting, fotoin tempat wisatanya, terus kayak kebun-kebunnya, terus kegiatan masyarakat. Ya semua aku fotoin setiap pagi. Nah, setelah itu selesai lagi aku kasih ke Reina buat di konsep. Dari 3 program itu, aku tuh megang sosial media Desa Warnasari, terutama di Instagram dan di YouTube-nya. Aku nentuin jam tayangnya, aku ngupload isi caption di Instagram Desa Warnasari. Dan untuk sosial media Desa Warnasari itu, kita berinovasi sendiri untuk membuatnya, karena Desa Warnasari belum punya sosial media sama sekali. Saya pemegang program ketiga. Pada awalnya, maskot dan logo didiskusikan secara daring. Nah, bisa dilihat, ini ada sketsa dari kita yang udah dibuat sebelumnya. Kemudian kepala desanya pun mengusulkan untuk pembuatan logo sendiri identiknya dengan biji kopi, yang kemudian kita mendiskusikannya dan jadilah logo seperti ini. Terdapat 3 buah biji kopi yang artinya Warnasari tersebut memiliki 3 dusun. Untuk epitetnya sendiri, Warnasari itu memang terdapat banyak kebun kopi. Tidak hanya biji kopi dari logo tersebut menceritakan objek wisata situ Cileunca, dan ada terdapat daun yang mengartikan itu adalah sayuran. Karena Desa Warnasari kebanyakan berprofesi sebagai petani. Untuk maskot sendiri, kita terinspirasi dari masyarakat Desa Warnasari yang berprofesi sebagai petani. Kita buat 2 buah maskot, yang pertama si Tanah dan si Tani. Kebetulan maskot ini tuh sesuai sama jurusan yang saya ambil, yaitu patung. Link itu tadi mungkinnya program dari KKN tematik Seni Murni ISI Bandung di Desa Warnasari. Dan juga mungkin pesannya buat yang nanti akan ber-KKN, itu kita harus menjadi mahasiswa yang bisa bermanfaat di tempat tersebut. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.